Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik Minggu 19 September 2021. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah kutipan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 19 ayat 34. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Demikianlah kutipan Injil suci Yesus Kristus. Dimuliakanlah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Katolik dimanapun berada, kali ini dalam renungan saya saya mengangkat tema yang singkat dan sederhana, yaitu yang terbesar. Kalau kita kembali mengutip dari Injil hari ini, murid-murid Yesus itu sempat bertengkar. Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih umat Katolik dimanapun berada, kali ini saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi atau cerita siapa yang terkuat. Karena biasanya menurut pengertian umum atau pandangan umum, yang besar-besar itu yang kuat. Di benua Amerika dan Eropa itu kadang ada kegiatan olahraga yang aneh-aneh. Tapi kali ini cukuplah kita di Asia saja, Asia Tenggara, yaitu di Thailand. Negara yang sangat menghormati dan menghargai gajah. Di sana diadakan sebuah perlombaan siapa yang kuat, yaitu dengan model atau bagaimana caranya mengangkat kaki gajah dan menggelengkan kepala gajah. Nah, setiap negara diperbolehkan untuk ikut. Hadiahnya besar loh, berupa patung emas berbentuk gajah dan sebesar gajah. Indonesia sebagai negara tetangga ya ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Indonesia mengirimkan atlet yang terkuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih umat Katolik dimanapun berada, Malang tidak bisa dihindari kalau sudah mau datang. Celakanya pada saat kompetisi, atlet yang diutus tersebut, atlet yang terkuat itu, yang punya Indonesia, mengalami sakit perut. Jadi tim itu berembuk. Nah, pilihannya hanya ada dua, yaitu mundur atau pulang, atau masih maju dengan persyaratan siapa yang mau mewakili. Diambillah kesepakatan. Dari hasil rembuk tersebut menghasilkan 50-50, yaitu 50% itu kita pulang, 50% maju. Lalu ketua tim berpikir, kalau begitu gimana caranya kalau kita tentukan orang yang maju? Siapa yang mau maju? Nggak ada yang tunjuk tangan satupun. Ini alamat pulang lah kalau begini ceritanya. Tapi ketua tim tidak mau kalah akal. Kalau begitu kita undi aja, biar adil. Gimana? Oke?
Ya, peserta semua setuju. Oke lah kalau begitu, diundilah. Dan hasil undian itu jatuh kepada asistennya atlet yang sakit tadi. Ya, pula sangat menyedihkan kondisinya juga. Orangnya nggak beri lah gitu kan. Dari segi body nggak cocok, kurus, sangat kurus malah. Pas kompetisi dimulai, banyak atlet negara lain yang rata-rata berbadan besar-besar dan punya otot seperti Ade Rai. Tapi apa hasilnya? Gagal semua. Kini tiba lagi giliran dari atlet Indonesia hasil undi tadi. Nah, saat atlet ini maju, apa yang terjadi? Penonton mengejek, menghina, bahkan tertawa terbahak-bahak. Ya, dapat kita bayangkan saja. Udah badan kurus, nggak ada ototnya, mau lawan gajah lagi kan, mau ngangkat kaki gajah lagi, mau gelengkan kepala gajah lagi. Di sela-sela itu berkomentarlah atlet dari Amerika. Aja gile yang gituan ditampilkan. Lalu atlet Rusia nggak mau kalah juga, ikut nimbrung. Itu sih sama juga bual. Nggak mau kalah, atlet Cina pun berkata, kita aja nggak mampu, apalagi yang kerempeng gitu. Di arena, atlet Indonesia hasil undi tadi bingung. Di pikiran gimana cara ngangkat kaki gajah ini? Jangankan saya yang kurus begini, mereka yang besar-besar, yang berotot dan yang kuat nggak mampu ngangkat atau gelengkan kepala gajah ini. Sambil berpikir, atlet Indonesia ini mengamati daerah sekitar kaki gajah tersebut. Matanya menangkap sesuatu kecil di bagian anggota tubuh gajah. Matanya melihat ada seekor nyamuk di kemaluan gajah tersebut. Kebetulan gajahnya berjenis kelamin laki-laki. Lalu timbul rasa iba di hati atlet tersebut. Tanpa pikir panjang, disentilnya nyamuk tersebut. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat Katolik dimanapun berada, apa yang terjadi? Akibat sentilan pada nyamuk tadi juga terasa oleh gajah. Terasa nyeri. Dan dengan refleks gajah tersebut mengangkat kakinya. Atlet Indonesia ini bingung. Mendengar sorak-sorai gemuruh di kejauhan dari para penonton yang berteriak, hebat, 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 atlet Indonesia mampu mengangkat kaki gajah. Setelah tahap pertama selesai, kemudian atlet Indonesia ini memasuki tahap kedua, yaitu menggelengkan kepala gajah. Lagi-lagi dia bingung. Gimana caranya? Tapi walaupun badannya kerempeng, kurus, tapi dia adalah orang yang cukup cerdas. Di pikirannya timbul berpikir seperti ini. Biasanya ada gajah yang ikut akrobat atau sirkus. Biasanya gajah tersebut mengerti bahasa manusia. Dengan perlahan dia menghampiri telinga gajah, lalu mengambil kursi dan naik.
Lalu dibukanya telinga gajah tersebut. Dan kemudian dia mendekatkan mulutnya ke arah telinga gajah yang sudah dibukanya itu. Dan dengan lirih dia berbisik, "Jah, oh Jah, mau nggak kemalanganmu aku sentil lagi?" Dengan refleks gajahnya menggelengkan kepala. Lagi-lagi penonton riuh redah. Luar biasa, atlet Indonesia itu hebat. Mampu dia menggelengkan kepala gajah. Dan pada akhirnya atlet yang kurus krempeng tadi menjadi pemenang dan berhak atas hadiah patung emas berbentuk gajah dan sebesar gajah. Demikian ceritanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari umat Katolik dimanapun berada. Lalu apa sih Bang hubungannya antara Injil hari ini dengan cerita Abang yang gak lucu tadi? Dalam kutipan Injil hari ini bagaimana para murid Yesus bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Dan justru apa tanggapan Yesus tentang hal itu? Tanggapan Yesus tentang objek pertengkaran para murid mengagetkan para murid itu sendiri. Kenapa tidak kaget? Nah, Yesus mengatakan seperti ini. Jika kamu mau jadi yang terbesar harus melayani dulu. Atau dalam kata lain harus menjadi yang terkecil dulu. Kalau mau jadi yang terdahulu harus yang jadi kemudian dulu. Berat nggak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari umat Katolik dimanapun berada? Tentu untuk menjadi yang terbesar kita juga harus didukung oleh kecerdasan kita. Itulah inti yang ingin saya sampaikan lewat ilustrasi tadi atau cerita tadi. Pertanyaan, bagaimana mungkin kita sebagai gembala bisa mengembalakan umat ke arah yang lebih baik atau ke arah keselamatan kekal jiwa mereka kalau kita ini blow on? Artinya kemampuan kita juga didukung oleh otak kita, artinya kecerdasan kita. Dan dengan kecerdasan itu kita akan mampu membawa umat kita ke kehidupan yang lebih baik, terutama kehidupan rohani mereka. Demikianlah renungan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.